Salam jumpa kembali teman-teman. Kita bertemu lagi di Berita Teater. Kali ini Berita Teater berkunjung ke Purworejo, sebuah kota kecil di sebelah barat kota Yogyakarta. Setelah beberapa episode yang lalu kita berkunjung ke Surakarta. Nah, seri pertama di Purworejo ini kita akan berjumpa dengan Pak Sukoso DM. Nah, beliau adalah tokoh kesenian yang ada di Purworejo. Selamat siang Pak Koso. Selamat siang. Kabar baik toh Pak? Alhamdulillah, baik aja. Nah, ini cuma jauh ganggu waktunya ya. Iya. Nah, untuk teman-teman Berita Teater, Pak, mohon kami diberikan informasi tentang sejarah perkembangan kesenian. Ya, yang terutama yang digeluti oleh Pak Koso, misalnya sastra dan teater di Purworejo ini sejak Pak Koso aktif sampai hari ini. Oh, iya. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, memang kegiatan kesastraan dan juga kegiatan teater di Purworejo ya saat itu sudah cukup lama ya. Artinya hanya saja kemudian tokoh-tokohnya kan berganti-ganti. Oke. Nah, kemudian ceritanya saya kan didaulat menjadi Ketua Dewan Kesenian tahun 99. Ketua Dewan Kesenian. Ya, waktu itu ya. Lalu kemudian periode berikutnya bergantian. Karena saya dipandang waktu itu ya banyak hobi berkaitan dengan kesastraan. Terutama sastra ya. Ya, kemudian kok teater juga pula di Dewan Kesenian kan otomatis banyak mengadakan kegiatan kesenian. Oke. Apapun bentuknya. Nah, untuk ini memang secara pribadi kalau saya memang lebih banyak menulis kesastraan. Artinya saya konsentrasi pada puisi, cerpen juga sekali-kali, juga yang lain-lain. Kemudian dalam kaitan ini memang kalau kegiatan saya, sebenarnya secara pribadi kita mulai tahun 70-an. Ya. Tapi di Purworejo juga nih? Di Purworejo. Okay. Nah, kemudian juga sebelum nulis, mencoba untuk bisa nembus ke horizon, pernah menulis horizon juga. Pernah nembus horizon. Tahun 70-an, 73, 75, dan seterusnya. Kemudian di beberapa kegiatan yang lain, di Jogja itu banyak sanggar. Dulu ada PSK, ada Semangat itu ya Mas Prabowo. Kemudian Semarang ada Keluarga Beni Semarang. Saya pikir ke sana saya. Ya kadang-kadang ke Jogja, kadang-kadang ke Mas Hakim juga ke Semarang juga. Kemudian setelah berjalan sekian waktu, saya hanya menyiarkan kesastraan lewat RSWD, dulu ada RSWD Purworejo, radio Pemda ya. Dari tahun 71 sampai 79. Nah, kemudian 79 setelah bolak-balik ke sana sini, akhirnya Purworejo belum punya semacam sanggar. Kemudian saya inisiatif, kebetulan ada teman namanya Pak Kunarto, Pak Mas Kunarta. Itu saya nulis di Suara Karya puisinya bareng pas Mas Kunarta itu. Dia juga orang Jogja tapi jadi guru di Purworejo. Jadi guru di Purworejo. Ya, akhirnya ketemu, dia sudah dapat jodoh, akhirnya kita berikan sanggar namanya Kopi Sisa. Kopi Sisa itu? Ya, artinya itu singkatan kelompok peminat seni sastra. Kelompok peminat seni sastra. Ya, kemudian diberi nama singkatannya aja, namanya Kopi Sisa. Kopi Sisa. Setiap tahun sampai sekarang, alhamdulillah masih jalan. Senantiasa mengadakan kegiatan lomba, ya ada baca puisi, ada cipta puisi, cipta cerpen, kemudian juga sekali-sekali ada dramatisasi puisi, kita selenggarakan. Juga banyak beberapa hal yang kemudian diantara puisi saya dan beberapa teman dimusikalisasikan puisi-puisinya menjadi, di sini ada sanggar seni namanya kayak semacam kayak ganjeng seperti itu, namanya sanggar seni Bagelen. Dan Nadi dulu juga lulusan dari Jogja itu dinyanyikan di sana. Kebanyakan yang religius sama politik sosial. Pengalaman saya dari sekian secara pribadi itu saya bikin antologi mungkin sudah 15 yang pribadi. Ya seperti ini Pak ya, yang sudah terkumpul sini. Teman-teman ini karya Pak Koso DM. Beberapa yang tercatat juga. Ini yang pernah nembus mendapatkan penghargaan Pras Siddhartama Jawa Tengah. Iya. Oke. Ini antara lain. Kemudian berikutnya kalau yang terkumpul di himpunan campuran ya lebih dari 50 buku saya kira. Campuran gitu. Yang terakhir kan sekedar ngetes saya sendiri. Artinya kalau ada edaran mau bikin puisi temanya apa, kita gabung coba
kalau saya masih terpilih berarti masih bisa diapresiasi oleh juri yang baru-baru. Kan gitu ya. Iya. Karena bagaimanapun saya melihat puncak-puncak kesenian termasuk seni puisi seperti apa, teater seperti apa itu saya lebih membandingkan dengan kalau kita itu yang punya hobi hiking, naik gunung. Ya. Jadi kita mendapatkan ekstase semacam kenikmatan luar biasa. Ketika kita naik ke Merbabu sama di Bogor ke Gunungan Purworejo saja ya kenikmatannya itu ya setara. Tidak sama tapi setara. Yang penting sampai puncak gitu. Ya, puncaknya naik gunung itu seperti itulah. Meskipun habis itu turun lagi. Ya, turun lagi. Dan itu biasa tuh ada semacam gelombang. Sehingga puisi seperti apa yang bisa menjadi juara atau tidak itu juga memang sangat nisbi saja. Ini beberapa hal yang berkaitan kan. Kemudian terus terang saya mengambil kegiatan-kegiatan ini memang terus saya memiliki satu keinginan ya hanya ide secara kasar saja. Nah orang tanya motivasi Pak Poso untuk apa? Saya waktu itu hanya jawab untuk isen-isen urip. Jadi bagaimana mengisi hidup itu supaya lebih bermakna. Ya bagi saya. Syukur ada mananya bagi orang lain. Ya kalau yang bergerak di namanya puisi kadang-kadang puisi itu sangat relatif ya. Bahasanya juga seperti itu. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang semi. Tapi intinya kan kalau orang bisa membaca secara baik kan ada makna. Titipan-titipan pesan yang jalannya kalau orang tahu mengutuhkan hidup manusia. Terus Pak, sebentar, kalau kan gini, jika seni itu, tadi Pak Koso bilang seni itu hanya isen-isen urip, berarti artinya inti yang Anda kerjakan selain puisi apa Pak? Sing betul isen-isen apa? Yang bukan isen-isen apa? Ya menyanyi juga bisa. Menyanyi bisa. Maksud saya pekerjaan pokoknya selain kesenian atau memang kesenian pekerjaan pokoknya Pak Koso? Oh bukan. Saya memang pernah bekerja di pemerintahan, tapi saya juga berusaha untuk bisa memaknakan diri di kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain. Alhamdulillah masih bisa dipercaya jadi pengurus pramuka sampai sekarang. Dia ngurusi siaga, dalam ya udah apa itu istilah pramuka. Kemudian setelah pensiun ini diangkat jadi ketua PWRI Purworejo. PWRI itu gabungan pensiunan. Oh, oke. Ya untuk isi-isi urip juga. Iya. Berarti Pak Koso ini dulu pegawai negeri ya? Nah, pegawai negeri, terus sekarang udah pensiun. Ya. Oke. Tapi di sela pensiun tetap beraktivitas juga di tadi Pak pramuka sama. Kemudian juga ada di kegiatan sosial yang lain. Terus kok memilih penulisan Pak? Ya. Mengapa? Ya saya pikir ada orang menyatakan gini ya. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa itu jadi kan bagi saya meninggalkan tulisan mudah-mudahan dan membawa. Itu semangat awalnya ya? Iya. Terus kok pilih puisi dan cerpen Pak? Ya lebih praktis saya pikir. Praktis ya. Memang itu. Memang cerpen juga ada tapi tidak banyak dengan saya. Saya lebih banyak puisi ya? Iya. Yang mengilhami jenengan siapa Pak? Yang mengilhami, wah aku tak nulis puisi wae. Yang menginspirasi itu ada enggak? Atau hanya ya, kalau zaman dulu kan SMP itu ngerti ini Khairil Anwar kok nih. Oh. Khairil Anwar ya. Tapi setelah banyak referensi itu kan ternyata waktu itu kan sekitar tahun 60-an, 70-an itu kok ya ada masalah aktor itu kan puisi juga tidak serius gitu ya. Angkatannya Remi Silado itu ya. Nah, kemudian ada pelukis Jehan aja juga agak ya surrealis agak bagaimana ya, mistis. Kemudian ada yang sangat ya Sutarsi. Kreativitasnya kan jadi saya pikir ya macam-macam sekali artinya ukuran-ukuran. Nah kemudian untuk mencari diri saya sendiri saya juga tidak tahu caranya. Ada beberapa teknik yang saya coba tapi ya akhirnya tidak tahu orang kan melihat seperti apa. Sampai sekarang ketemu nggak ya? Yang mencari diri itu? Ya yang sengaja memang ya. Untuk persajakan saya mutlak. Ya. Meskipun banyak beberapa usia yang mungkin lepas dari persajakan tapi artinya rima itu. Rima ABB itu ya. Ya itu saya penting sehingga ada banyak puisi yang gampang dinyanyikan. Karena berima tadi ya. Ya.
Kemudian juga pernah mencoba untuk setiap kata ulang Setiap kata ulang. tanpa tanda penghubung. Oke. Tapi akhirnya juga ada redaksi yang terima itu akhirnya. Lomba, ya lomba dikat orang Indonesia syarat bahasa Indonesia. Wow. Padahal puisi ekspresi Pak ya. Ya ekspresi ya. Jadi nulis kata ulang tanpa tanda hubung Ya. sering dikat oleh jurinya Dikat dirinya. karena nggak sesuai dengan kaidah bahasa Saya Indonesia. coba untuk bertahan. Oke. Tapi itu jenengan ikuti atau tetap bertahan dengan tidak dengan tanda hubung Pak? Akhirnya tidak konsekuen. Saya. Melu juri. Karena ada beberapa naskah saya yang dikritisi oleh teman-teman guru ya. Ya. Oh, Kalau dalam rangka pendidikan ya benar Pak Koso gitu. Sehingga untuk karya-karya yang kira-kira nanti Dibaca. konsumennya itu dibaca oleh Anak-anak, anak, siswa. ya, saya coba untuk menyelesaikan dengan tata tulisnya ya, disesuaikan dengan ya, ejaan yang benar. Gitu. ya. Setelah agak cenderung tua itu jadi akhirnya Menyerah. idealismenya Muncul kebijaksanaan gitu. Pak. ya, ambil jalan tengah. Terus selama suka dukanya dengan bersair gitu, berpuisi. Ya suka dukanya itu ya pernah dimarahi beberapa penulis juga. Sebab Jadi ceritanya gini, zaman dulu kalau ngirim naskah yeah. tidak dikirimi perangko, kan tidak kembali, Oh. ditolak. Nah suatu saat saya ngirim ke Suara Merdeka tidak dijawab. Di majalah Semangat waktu itu Pergolowati tidak dijawab. Lalu satu lagi di Jakarta juga tidak dijawab. Kemudian suatu saat dimuat mas setengah bareng gitu, setengah bareng. Wah itu kan akhirnya menyurati saya si Pak Golowati itu melanggar politik jurnalistik dan sebagainya katanya begitu. Satu karya dimuat Iya ya hampir bersamaan. hampir bersamaan. Iya, Padahal semestinya kalau udah dimuat di sini iya, nggak iya boleh. harusnya kan dia. Tapi kan mereka tidak jawab, ditolak apa tidak kan tidak ya. Sementara zaman saya pengalaman ke Horizon, itu waktu itu redaksinya sudah Pak Tarji sama Pak Taufik. Yeah. Itu naskah saya yang tidak diterima diguntingi Pak. Kemudian dikirimkan kembali. Kemudian guntingannya yang diterima di sana itu diberitahu kita itu jangan dikirimkan ke media lain. Kita harapkan dalam jangka waktu beberapa bulan akan dimuat. Nyatanya betul. Oh. Sekarang kalau saya cari mungkin masih ada arsipnya Fating Selawer itu yang ditolak. Jadi gunting tadi ya. Dia guntingan. Nah, sekarang sudah zaman seperti ini kan tidak ada model gunting-guntingan yang ngerti. Kadang-kadang kabari, kadang-kadang tidak orang kabari. Kadang-kadang tahu-tahu orang honornya, kadang-kadang dia orang ngerti honornya karena orang. Tapi sering dapat honor apa enggak Pak? Ya sering. Sering ya. Wah, masih untung itu. Saya sering nggak dapat honor Pak. Saya nggak ngirim soalnya jadi nggak dapat. Dapatnya honor. Terus ini Pak. Kesulitan atau tantangan apa ketika kita ingin menciptakan puisi itu di dalam imajinasi kita ini tantangannya apa? Tantangannya ya kadang-kadang kita mati ide. Sehingga kita harus hunting, atau istilahnya berburu ide. Kalau Pak Koso berburunya gimana? Nonton TV, baca koran, baca radio, terus ngobrol seperti ini juga ini satu ya. Berarti bisa jadi setelah ini jadi puisi nih Pak? Boleh, Wah. bisa itu. Bisa. Artinya apapun baca, yang paling banyak ya baca. Kalau baca ya. Mati ide itu datang ketika hendak memulai menyusun kata atau di tengah-tengah proses menyusun kata. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya? Sejak awal mendapatkan satu kesulitan, maunya kan mau segera nulis tapi kan ini masih ngambang. Tapi repotnya ini seninya ya. Yeah. Belakangan setelah mulai agak tua ini, itu kadang-kadang kita juga bisa memaksakan diri kan. Oh, dipaksa tetap nulis. Kalau memaksakan itu artinya akhirnya menjadi tukang. Hmm. Ini jadi kelemahan saya merasa sekarang jadi tukang. Jadi dipaksain gawe ide iki iso gitu doh. Oh, Iso gitu. tapi ide itu dari orang lain ya? Ya orang lain atau apapun Atau event? biasanya kan gini, ada event itu ada temanya. Nah, Oke. tema itu kan memaksa kita. Itu memproduksi sesuai dengan temanya. Itu saking pengalamannya sekian lama juga jadi tukang itu. Jadi meskipun ini di asana diakui, bagi saya kok malah kok kok tinggu. Padahal kalau zaman dulu itu diharapkan, Nah itu ya. diakui itu diharapkan. Sekarang begitu udah tua, ngomong kok tinggu. Ya.
Nah, peristiwa yang paling berkesan bagi Pak Koso selama berkarya ini apa Pak? Yang paling membuat Anda sampai hari ini tetap ingat, tetap terasa nih? Ya selama ini kan orang mencita-citakan kan pernah paling tidak baca puisi di Taman Ismail Marzuki ya. Ya, pernah mencita-citakan itu, paling enggak ya. Ya artinya saya memang tidak banyak berkaitan langsung dengan teman-teman di Jogja, di Jakarta meskipun ada beberapa kenalan. Ya. Ya. Tapi akhirnya ketika ada tantangan membuat puisi anti kekerasan, itu saya taruh ke sana untuk bisa baca puisi bareng. Ya bareng Pak Tarsi, ya bareng beberapa teman di Jogja, di Jakarta. Itu tahun berapa? Tahun 2001 saya. 2001 ya? Iya. Setelah sekian puluh tahun berproses, Oh iya. tahun 2001, Iya. mimpi itu baru Iya. tercapai. Membaca puisi dengan Pak Tarji. Dengan Pak Tarsi. Saya juga bingung Pak Tarsi bacanya puisi gimana dulu. Itu ya undi depan belakang sama saya. Ternyata tulisannya itu gede-gede banget Pak. Jadi kalau dengan di fotokopi atau di fotokopi dibesarkan itu gede. Jadi meskipun tua tapi nggak pakai kacamata cedok. Karena besar-besar. Iya rasanya seperti itu ternyata. Sehingga lembaran puisinya Pak Tarsi Banyak. akeh banget. Banyak. Lampung dibuang itu kan saking gedenya tulisannya. Itu lama-lama kalau tua satu lembar satu huruf itu Pak ya. Iya. Terus tapi ketemu dengan saya di Kudus waktu saya pengumuman penyair itu anak Iya. BPN berapa dulu. Itu ya pangling. Tapi ketika saya cerita-cerita karena intinya itu ya, dulu Bang Tarsi kalau baca puisi kan mesti dibesaran. Ya sampai sekarang. Ya sampai sekarang. hurufnya besar-besar. Karena nggak mau pakai kacamata. Ya, Kalau peristiwa yang paling tidak mengenakan, tidak mengenakan dari proses berkesenian selama ini, no. ya ketika baca puisi di tim itu. Nggak mengenakan juga itu. Jadi ceritanya gini, saya lupa tanggalnya, tapi yang jelas sudah dipastikan tanggal sekian, bulan sekian. Ternyata jadwalnya itu mundur seminggu kemudian. Gitu. Jadi ada penundaan, saya tidak tahu. Tapi nggak tahu. Ya dulu kan saya langganannya waktu itu mahasiswa Merdeka, Suara Karya, kemudian ada juga di Republika. Nah yang muat pengumuman itu di Republika. Saya belakangan enggak baca kalau itu ditunda seminggu. Saya sudah kadung berangkat numpak Sport Sawong Galih. Sama sana kok sepi kan. Oh, kurang ajar ini modelnya kaya zamane sapa? Jogja kan pernah ada yang bikin gara-gara ya warna Pragolopati itu dengan saya. Oh iya, ya gitu juga. Warna itu pernah ngapusi kanca-kanca ngundang ke Gejayan untuk apa namanya syukuran katanya MH mau nikah sama siapa gitu. Orang kan udah datang ke rumah makan Gejayan itu. Gitu. Ternyata rano apa-apa tuh. Ngawur banget itu. Itu dan undangan ini ya dikirim butuh pakai pos itu sih. Warna itu yang kurang ajar itu. Itu Jogja banget dan lawas banget. Iya, lawas banget itu. Luar biasa. Dia mesti nyanyi saya ngerangkap karangan, baru itu dari ngapusi saya seperti itu. Nah, kemudian belakangan ketika saya sempat bikin lomba baca puisi di sini, tak undang dari Yuri. Nah, setelah pengumuman, dia itu masih menawarkan kepada teman-teman penonton yang masih akan mendebat hasil ujian ini, silahkan bergemblung sampai. Saya bingung langsung di situ di forum itu. Jenengan tak undang rene iki ibarat jalan lakone aku lho Mas. Dadi aja ngarang lakon dhewe sampe. Warna Pragolopati. Tapi akhirnya saya juga mendoakan mudah-mudahan arwahnya diterima di sana. Nah, itu kan. Tapi itu kan Pak yang membuat apa? Juga teringat ya akhirnya. Iya. Saat ini ya. Seperti itu. Nah itu di Jakarta seperti itu. Jadi penundaan enggak tahu saya. Akhirnya saya kan balik lagi ke Purworejo gitu. Balik lagi. Iya, hari Sabtu berikutnya saya berangkat sana ngebis lagi lah pakai. Baru kemudian terjadi acara itu ya. Dulu 2001 Urmono Gojek dulu, Urmono Pak. Belum ada. Jadi sana semua orang masih serius dulu Pak. Terus kalau berarti kan Pak Koso ini pengalamannya udah lama ya, tahun 70-an, sekarang 2006, 50-an tahun Pak. Iya. Berkesenian. Iya. Terus sejak muda Pak, sejak SMA atau SMP? Ya saya ingat saya tahun
67 itu sudah dimuat di majalah Dulang Mas. Dulang Mas, betul, ya. Itu pernah. Kemudian setelah serius Itu dengan SMP atau SMA. SMA. Tahun 70 mulai serius karena dulu yang populer majalah Horizon ya, usaha untuk nembus Horizon. Pokoknya berusaha nembus horizon. Ya, akhirnya tahun 70 baru 73 bisa dimuat di sana. Berarti 73 itu ya kita usia mahasiswa ya. Iya, Hmm. saya ngerangkap mahasiswa. Kemudian tahun 75 dimuat lagi dan seterusnya. Kemudian satu hal yang bagi saya juga sangat berkenan ketika ada lomba penulisan Semarang dalam sajak Iya. tahun 78-79 saya dinyatakan juara 1. Di lomba itu. Iya, Allah itu. Dulu kan Suara Merdeka viralnya lewat Suara Merdeka. Ya. Tapi ketika penyerahan trofinya, puisi saya dilarang dibaca itu. Kok bisa? Tidak tahu ada sospol dan sebagainya itu, pokoknya dilarang dibaca. Tidak tahu sebabnya. Tapi juara 1 tapi dilarang. Juara 1 ya. Terima itu posisinya apa? Trofi ini gede banget untuk ukuran waktu itu. Itu berkesan bagi saya. Tahu jangan kesenian kok dilarang-larang. Itu antara senang dan kecewa juga ya. Iya. Senang dan kecewa jadi satu itu. Ternyata mungkin karena judulnya. Karena saya bikin judulnya itu adalah Surat Kaleng untuk Gubernur Jateng. Isinya sebenarnya lingkungan hidup. Jadi supaya kota Semarang itu jangan ditanami beton, tapi jangan ditanami advertensi, Gitu. iklan-iklan gitu loh. Tapi malah jarang. Karena judulnya begitu jadi sensitif ya. Ya. Dulu panitianya Bang Mas Adono. Wes rapopo Mas, ya rapopo. Tapi selain trofi ada duitnya nggak itu? Waktu itu. Nah. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Ya. Kecewanya 2 kali tuh. Ya. Setelah diwacak. Ayo panitiane podo-podo seniman sastra Semarang ya podo orang begini. Iya. Kalau menang nang Semarang jadi ya tidak Tapi merasa iya. juara provinsi seolah-olah. Dulu semangatnya itu melebihi apa ya? Melebihi ekonomi ya semangatnya pokoknya. Tapi sebaliknya ketika saya jadi ketua Kopisa, ya 1 tahun pernah sekali dipanggil ke softball juga. Pernah Pak? Pernah ya. Jadi saya mewajibkan baca puisi, ada naskahnya. Iya. Salah satu naskah itu adalah menceritakan seorang cewek di Cina. Saya lupa namanya, pokoknya ya Jing atau siapa. Yang intinya itu dia kalau di sini disetarakan dengan Nyai Roro Kidul. Oh, oke. Tapi untuk kalangan lautan Cina sana. Nah, Sospol menganggap bahwa waktu itu kan Cina dianggap pusatnya komunis. Iya. Ya, betul. Nah, sehingga saya dianggap mengadakan lomba bahasa puisi kok naskahnya kok berbau komunis. Nah, terus akhirnya coba dijelaskan supaya saya juga bertanggung jawab pada atasan saya. Nah, bisa awur wae wis wae jenenge puisi Nyai Roro Kidul versi sana ya tak ceritake itu ibaratnya Nyai Roro Kidul Pak gitu ya. Tapi bikin tertulis, penjelasan tertulis gitu. Tapi dipanggil 2 kali ke software gitu. Tapi dipanggil seperti itu menghentikan semangat atau tidak Pak? Ya, enggak. Enggak ya, terus ya. Sosmannya juga teman saya di Pemda. Di Pemda teman saya. Hanya dulu software kan orang ABRI yang dibantukan di sana. Nah, jadi hanya dia juga memenuhi tugasnya gitu. Ya. Atau sana Pak, ini agak penting juga menjaga konsistensi dalam berkarya itu tipenya gimana? Tipsnya gimana Pak? Ya saya selama ini kalau ada tawaran untuk bikin puisi atau apa, saya berusaha ikut. Sehingga menjadi 50 lebih dari kumpulan yang sifatnya gabungan-gabungan itu ya karena saya di mana-mana ikut. Jadi yang di pertemuan penyair Indonesia itu di mana-mana juga kemarin tenaga di Sumatera Barat. Ya ikut tapi saya tidak datang, berani duit. Ya. Tapi karyanya Ya, ini. ya. Di Riau juga. Nah, maksudnya menjaga semangat tetap nulis terus. Iya. Caranya jaga gimana Pak? Manusia semangat nulis terus. Ya gimana ya? Kadang-kadang insting bikin nulis. Kalau pas ada insting ya pokoknya hanya hunting apapun lah. Tapi ya, kebanyakan untuk bisa baca. Oke. Baca. Jadi tetap harus terus membaca sehingga semangat nulisnya tetap bertumbuh. Kemudian satu hal juga yang penting bagi saya, dari teman-teman dan adik-adik yang dulu pernah ikut dalam lomba-lomba yang saya selenggarakan, itu ternyata juga melahirkan orang-orang yang mapan.
Mapan dalam Mapan arti dalam artian status sosial maupun mapan dalam artian kekaryaan. kekaryaan juga. Di Purworejo ada 2 novelis yang sangat kuat, yaitu Mas Junaidi Setio. Ya. Ya. Itu dulu tahun 80-an saya lomba bareng-bareng dengan Mas Durrohim, saya jurinya, buat cerpen dan sebagainya. Ternyata dia lebih lihai daripada saya. Anu ya, lebih produktif. Ya, produktif dan lebih kreatif juga. Ternyata setelah saya cerita seperti biasa ini, memang orang tuanya suka dongeng. Oh. Kecil. Mas Junaidi Setio naik. Jadi, Kemudian ada satu lagi teman yang dulu masih SMP, saya sudah jadi juri, namanya Hersi Sarasat di Universitas Paramadina. Ya sudah melanglang ke Kairo sampai ke Tokyo dan sebagainya, ya dosen juga nulis puisi. Itu ketika masa kecilnya itu luar biasanya, bagi saya sangat berkesan. Itu sangat orang yang sangat jarang. Kalau pinjam buku di tempat saya 3 hari mesti pulang. wah, itu Terus jarang gitu. pinjam lagi. Itu jarang gitu. Pinjam lagi pulang. Biasanya pinjam buku nggak kembali Iya. biasanya. Ketika mau SMA mau meneruskan perguruan tinggi, kok milih sastra Rusia? Wow. Biologi dan saya pikir. Tapi berhasil. Ya berhasil. Padahal untuk sastra Rusia dia harus medianya harus kursus Inggris dulu di Genuke. Iya. Dan sekarang jadi dosen. Oke, terima kasih Pak Koso. Kebanggaan. Demikian teman-teman, kita ngobrol dengan Pak Koso DM. Beliau ini ketokohannya di sastra untuk wilayah Purworejo dan Indonesia sudah tidak dilakukan lagi. Berproses sejak tahun 70-an, bayangin sampai saat ini tetap berproses. Dan bahkan narasumber berikutnya, misalnya Mas di seri Purworejo, Mas Junaidi Setiono itu pun pernah menjadi bagian proses dari Pak Sukoso DM. Matur nuwun Pak Koso, tapi sebelum ditutup mungkin ada pesan untuk teman-teman yang masih muda. Ya, saya sarankan untuk teman yang masih muda, jadi semangat dan bakat yang memang hanya 1%, tapi kalau berlatih terus-menerus, ini akan bisa menjadi satu kesuksesan. Hanya saja kesuksesan belum tentu diukur dengan uang, Ya. tapi mungkin kualitas yang dihargai oleh orang lain, ini satu hal yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih Pak Koso. Ingat teman-teman, bakat boleh hanya 1%, tapi selebihnya usaha keras. Nah, itu nanti akan menentukan kesuksesan Anda di masa depan. Sekali lagi, matur nuwun Pak Sukoso DM, matur nuwun sudah mau wawancara podcast di Berita Teater, dan semoga terus sukses. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Yeay!